Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan pendidik ya. Kita di malam hari ini akan masuk pada pembahasan pertemuan yang kedua ya. Jadi dari jadwal Diklat Regional Jawa Timur kita tentang peningkatan hard skill dan soft skill guru dalam meningkatkan pembelajaran era digital. Kita kemarin sudah berdialog, bertemu sapa di Zoom. Di hari ini kita akan membahas tentang pengembangan hard skill-nya guru ya. Nah, di sini dapat dilihat ya Bapak Ibu, kita masuk ya. Jadi di pertemuan yang malam hari ini Bapak Ibu saya berikan bahan ya, baik itu berupa PPT, PDF ataupun video yang sedang Bapak Ibu simak saat ini begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari bahan-bahannya baik PPT atau PDF-nya. Ya kurang lebih ada waktu 30 menit. Pasca itu kita akan bisa melanjutkan diskusi via chat gitu ya. Jadi untuk pendalaman ya, jikalau ada hal-hal yang butuh untuk didiskusikan ataupun ditanyakan. Baik Bapak Ibu, di pertemuan kita yang sebelumnya ya kita sudah membahas ya sekilas tentang hard skill dan soft skill. Jadi kita sudah membahas tentang hard skill sama soft skill ini ya Bapak Ibu. Nah, di situ kemarin kita memahami bahwa hard skill itu adalah keahlian khusus yang dapat diukur secara objektif ya. Entah itu kemampuan menggunakan teknologi ataupun bahasa asing. Nah, sedangkan soft skill adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya non teknis ya. Sikap, perilaku, interaksi, kadang juga komunikasi interpersonal ya. Kepemimpinan itu ada di sini. Nah, atau kemarin kita singkat juga perbedaan antara hard skill sama soft skill. Hard skill itu bersifat teknis, dapat diukur secara kuantitatif. Soft skill itu non teknis. Sebenarnya ada tata cara ukurannya tapi sangat susah ya untuk diukur secara kuantitatif ya. Nah, namun kedua-duanya ini sama-sama penting ya untuk mendukung kualitas dan hasil yang namanya pembelajaran ya. Nah, bentar Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya lagi nilai pentingnya kemarin juga kita bahas. Intinya kita pingin kita semua ini bisa memenuhi ya tuntutan era industri 4.0 atau masyarakat atau era society 5.0 untuk meningkatkan hard skill dan soft skill agar tetap relevan pada perkembangan zaman ini. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan yang kemarin ya. Di malam hari ini atau pertemuan yang kedua ini ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri ya, seperti yang saya sampaikan. Ada saya kasih bahan ya berupa PDF Word itu ya, nah, yaitu yang sedang kita buka saat ini. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, memahaminya, bahkan kalau seandainya kelewat tidak bisa ikut secara langsung di malam hari ini, Bapak Ibu bisa menyimaknya lagi di lain kesempatan begitu ya. Nah, baik, kurang lebih di sini juga saya tampilkan lagi perbandingan hard skill sama soft skill. Barangkali ada yang ingin mendalami ya tentang perbedaan keduanya. Terus saya berikan contoh ya. Jadi hard skill itu kayak penguasaan teknologi digital, Word, Excel, PowerPoint begitu ya. Terus berikutnya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Terus penyusunan video pembelajaran ya. Dalam hal ini yang saya catat tebal yang berhubungan dengan AI ya. Ini yang akan kita bahas nanti di pertemuan yang keempat. Sedangkan soft skill tadi karena agak susah diukur, maka kurang lebih ada beberapa contoh ya yang ada di situ. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini harapannya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dulu ya. Itu kita bikinkan esai singkat mengenai hard skill guru ya. Itu yang seperti apa, terus bagaimana strategi pengembangannya, termasuk penggunaan kecerdasan buatan itu nanti posisinya di mana. Nah, lantas apa saja sih yang bisa dikembangkan ya atau hard skill yang bisa ditingkatkan oleh guru. Nanti kita bisa dialog ya di grup WhatsApp ya. Itu hard skill apa aja yang itu bisa ditingkatkan oleh guru. Bahkan karena di Zoom kemarin ada banyak pertanyaan kalau TK bagaimana, SD bagaimana, akhirnya pada bahan ini coba saya tampilkan kira-kira penggunaannya di TK itu seperti apa, di guru SD bagaimana, di guru SMP dan juga guru SMA. Namun ini sifatnya contoh ya Bapak Ibu, jadi tidak terbatas pada yang
yang ada di situ begitu ya. Jadi tidak terbatas pada yang ada di situ. Ini sifatnya adalah contoh ya. Nah, itu kurang lebih nanti bisa kita pelajari ataupun kita simak ya. Nah, Bapak Ibu, nanti posisi penggunaan kecerdasan buatan AI-nya tuh di sebelah mana nanti di TM keempat. Nah, ini saya ceritakan sekilas saja di sini ya. AI atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan hard skill ya, itu maknanya membuat agar Bapak Ibu mampu secara mandiri ya dalam penguasaan sebuah hard skill atau memudahkan ya. Jadi kalau kalau tidak mampu menguasai hard skillnya secara kompleks, setidaknya memudahkan sehingga kebutuhan kita akan hard skill itu menjadi menurun atau enggak sekompleks sebelum mengenal AI. Saya berikan contoh konkret ya. Misalnya perbandingan hard skill tanpa AI dan dengan yang namanya AI. Bisa jadi Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menyusun RPP karena tak ahli ya. Dalam mencari data, cara googling ini saya kesusahan. Kadang ketika nyari ketemunya website-website yang kurang bertanggung jawab, informasinya itu kurang relevan, nggak benar dan sebagainya. Terus katakanlah sudah ketemu, kebingungan untuk menyalin informasinya, kebingungan untuk mengetik mana yang diketik dan sebagainya. Alhasil ketika bikin RPP, waktu saya survei ya ke pelatihan-pelatihan saya sebelumnya, ini biasanya ada yang butuh waktu 3 hari begitu ya, ada yang butuh waktu juga 7 hari. Jadi waktunya cukup lama ya, bahkan ada yang sampai yang namanya itu seminggu. Sedangkan kalau kita tuh menggunakan yang namanya AI begitu ya, maka bikin RPP ini bisa dalam waktu hitungan yang cukup singkat Bapak Ibu. Bahkan memang hasilnya nanti belum sampai sempurna ya yang langsung siap ajar. Katakanlah AI sudah menghasilkan, lantas kita koreksi begitu ya, kita sempurnakan, maka dengan koreksi kita, penyempurnaan dari kita pun nanti kebutuhannya tinggal beberapa jam, tidak sampai yang namanya hari begitu ya. Nah, berikutnya lagi kadang ada kesulitan dalam membuat yang namanya slide kepengajaran karena tidak memiliki hard skill ya dalam desain slide menggunakan PowerPoint atau Canva ya. Jadi pada contoh yang kedua ini ya, saya ambil contoh nih. Kadang ada beberapa pengajar, rekan pendidik seperti yang kemarin ditanyakan ya. Oh, saya ini kesulitan, saya punya ide tapi bingung ini bikin slide kepengajarannya ini seperti apa. Kok waktunya habis untuk bikin namanya slide. Ngajarnya bentar, bikin slide-nya lama. Ya udah aku tak pakai papan saja. Padahal kadangkala sebenarnya kalau kita sudah punya slide-nya, maka berikutnya kita tinggal nampilkan, mungkin tinggal memperbaiki begitu ya. Nah, dengan AI nantinya hal begitu tuh bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, bahkan hasilnya itu lebih indah begitu ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Di PDF itu juga saya sertakan link-linknya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ya AI yang saya maksudkan. Di pertemuan ini mungkin Bapak Ibu bisa explore dulu. Jadi nanti pasca kita malam ini Bapak Ibu bisa mencoba ya, bertugas sendiri-sendiri, nyoba sih buka ChatGPT, nyoba buka Bing AI, Bing Image Creator, Mindso gitu. Itu saya sertakan linknya. Kalau Bapak Ibu login dengan link saya berikan ya kayak Mindso ini, maka otomatis dapat kesempatan menjadi premium ya dalam waktu beberapa hari. Nah, nanti kedepannya juga saya rangkum semua link-link AI itu di link ini ya. Jadi nanti di malam ini Bapak Ibu nyoba dulu semua AI yang ada. Tapi bagaimana penerapan teknisnya yang nggak bisa bantu nanti kita bahas pada pertemuan yang keempat. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu sudah membaca ya bahan-bahan yang saya berikan, baik yang berupa PDF ya ataupun nantinya yang berupa PPT begitu, itu Bapak Ibu bisa berdiskusi, berdialog di chat itu ya. Itu nanti kita bisa dialogkan. Kalau ada pertanyaan, mari kita mengelaborasi, mendalami apa yang memang butuh untuk didiskusikan. Demikian Ibu video singkat dari saya, semoga bisa memberikan gambaran
menemani sekilas belajar mandiri Bapak Ibu sehingga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.